Lalu, apa sih konsep usaha tani ternak itu? Yuk kita bahas mulai dari definisi terlebih dahulu ya. Jadi, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha tani merupakan bagaimana seorang petani mengalokasikan sumber dayanya baik lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Usaha ternak adalah bagian dari usaha tani yang tujuan produksinya ditujukan untuk menghasilkan ternak. Menurut karakteristiknya, usaha tani dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bentuk, berdasarkan corak, berdasarkan pola, dan berdasarkan tipenya. Bentuk pengolahan usaha tani yaitu 1. Usaha tani perseorangan atau individual farm. Dalam usaha tani ini unsur-unsur ditentukan oleh seseorang, maka hasilnya juga ditentukan oleh seseorang. 2. Usaha tani kolektif atau collective farm. Bentuk usaha tani yang unsur-unsur produksinya dimiliki oleh organisasi kolektif. 3. Organisasi tani kooperatif atau cooperative farm. Faktor produksi dimiliki secara bersama. Hasil dibagi berdasar kontribusi dari penjurahan lain. Dalam usaha tani, para petani biasanya bekerja sama dengan organisasi untuk usahanya, meliputi kerjasama dalam penjurahan hasil, kerjasama dalam pembelian, cara produksi, dan dalam bekerja. Corak pengolahan usaha tani. Yang pertama yaitu usaha tani subsisten farm yang bertujuan untuk memenuhi kehidupan keluarga dan bercirikan pengolahan secara tradisional. Yang kedua yaitu usaha tani secara komersial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan bercirikan pengolahan secara modern dan harus memiliki pasar. Klasifikasi berdasarkan pola. Pola usaha tani dapat ditentukan menurut banyaknya cabang usaha tani yang diusahakan. Berdasarkan jumlah cabang usaha tani dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada usaha tani khusus. Usaha tani khusus merupakan usaha tani yang hanya memiliki satu cabang usaha saja. Misalnya, usaha tani sapi perah. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi petani memilih cabang usaha tani khusus. Salah satunya adalah adanya prinsip keuntungan kooperatif. Keuntungan kooperatif merupakan cara petani mengusahakan cabang usaha tani yang memberi keuntungan lebih besar dibandingkan cabang usaha tani yang lain. Yang kedua, ada usaha tani tidak khusus. Usaha tani tidak khusus merupakan usaha tani yang terdiri dari berbagai macam cabang usaha tani. Biasanya petani tidak hanya mengusahakan tentang tanaman saja. Petani juga mengusahakan tentang ternak atau ikan. Yang ketiga, ada usaha tani campuran. Usaha tani campuran merupakan bentuk usaha tani yang diusahakan secara bercampur antara tanaman dengan tanaman, tanaman dengan ternak, tanaman dengan ikan, dan lain sebagainya. Kombinasi antara tanaman dengan ternak biasa dikenal dengan mixed farm, di mana ternak dipelihara dalam kandang dan mendapatkan pakan dari tanaman yang telah diusahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsi, NPM 88. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe usaha tani peternakan. Nah, tipe-tipe usaha tani dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu usaha tani padi, yang kedua yaitu usaha tani jagung, yang ketiga yaitu usaha tani peternak, yang keempat yaitu usaha tani sapi, yang kelima yaitu usaha tani ternak ayam, dan yang keenam yaitu usaha tani kubis. Nah, setiap usaha tani dibedakan menjadi tipe-tipe per golongan karena setiap daerah memiliki perbedaan
masing-masing, seperti dari perbedaan fisik, perbedaan ekonomi, dan perbedaan keadaan dari suatu daerah. Video sebelumnya merupakan penjelasan teori dari konsep usaha tani. Kali ini kita berkesempatan langsung berkunjung ke kandang. Oke, seperti apakah konsep yang digunakan oleh kandang yang kita kunjungi? Hai, pasti penasaran kan? Ayo kita langsung cus tengok. Jadi ini merupakan kandang yang kita kunjungi saat ini. Dan saat ini saya dengan Bapak siapa? Udin, pemilik dari kandang ini ya, dari ujung. Langsung saja ya Pak. Pertanyaan pertama, apakah usaha ini untuk dikonsumsi pribadi atau dijual untuk menghasilkan keuntungan? Dijual menghasilkan keuntungan ya. Terus ini skala usaha atau jumlah ternak yang dipelihara berapa? 2.200 ya. Kalau usaha Bapak ini apakah milik perseorangan, kelompok tani atau bermitra dengan suatu perusahaan? Pribadi. Keterangan kamar ya Pak, itu kalau berdasarkan coraknya ini, kandangnya merupakan usaha tani subsistan atau usaha tani komersial ya Pak? Komersial ya Pak ya, karena dijual keluar gitu ya. Oke, kalau kemudian pertanyaan yang selanjutnya, dilihat dari pola usahanya ini Pak, apakah usaha Bapak ini seperti apa? Apakah hanya memelihara ayam petelur ini, atau ada seperti memelihara yang lain, misalnya memelihara ikan, kemudian juga bercocok tanam sayur gitu Pak? Sama ikan di bawah ya Pak. Oke, berarti mungkin nanti kita bisa melihat ya Pak kolam ikannya seperti apa itu. Jadi peternakan ini merupakan usaha tidak khusus karena usaha ini mengusahakan ayam petelur, di lain itu juga mengusahakan ikan tawar ya Pak ya. Ikan apa Pak jenisnya? Ikan nila. Ikan nila. Kemudian ya yang terakhir Pak, alasan jenengan berkecimpung di dunia peternakan khususnya ayam petelur ini kenapa alasannya? Bisa kerja di rumah, kemudian bisa memiliki sendiri gitu ya, tidak ikut orang lain gitu ya. Kalau untuk keuntungannya gimana Pak selama ini? Cukup lumayan ya Pak ya. Nah, kalau dulu ini awalnya berapa ekor Pak? Ataukah langsung 2.200? Ini separuh dulu ini. Oh berarti sebelah sini dulu. Baru kemudian berkembang ke tengah gitu ya. Mungkin kita bisa langsung ke kolam ikannya Pak. Bisa. Jadi ini Mas ya kolam ikannya ya. Jadi di sini ada ikan apa aja Mas? Ikan nila sama wader. Ikan nila sama ikan wader ya. Ikan nila sama ikan wader. Berarti ini biasanya dipelihara dari kecil atau gimana? Dari kecil ya, seperti ini. Oh dari kecil seperti itu ya. Seperti ini. Jadi nanti kalau sudah agak besar dipindah ke kolam pembesaran gitu ya Mas ya. Jadi ini ikan yang udah agak besar. Jadi nanti ini dipelihara sampai besar, kemudian dijualnya itu kemana Mas? Apakah dikonsumsi pribadi? Dijual. Oh. Ada penyakit sendiri. Berarti nanti ketika ikannya ini udah besar, nanti ada pembeli ikan datang ke sini ya Mas ya, buat membelinya gitu. Kalau ini Mas, untuk yang ayamnya ini, telurnya itu biasanya dijual kemana Mas? Ada pengepulnya. Tidak ada pengepulnya. Berarti nanti mungkin setiap berapa minggu sekali atau berapa hari sekali nanti ada pengepul yang datang ya. Kemudian kalau ini Mas, untuk yang kotorannya ini biasanya digunakan untuk pribadi, misalnya di pertanian untuk KB atau apa, atau langsung dijual gitu Mas? Langsung dijual gitu. Oke, jadi itu
kotorannya langsung dijual gitu. Jadi terima kasih Pak atas informasi yang telah diberikan, dan kami izin sebentar untuk video lanjutnya. Jadi bisa dikatakan bahwa peternakan yang kami kunjungi dilihat dari usaha tani sebagai cara hidup dan bisnis merupakan peternakan modern. Karena peternakan ini ditujukan untuk komersial, tidak digunakan untuk keperluan pribadi. Kemudian dilihat dari jumlah ternak yang dipelihara, peternakan ini merupakan peternakan rakyat. Karena jumlah ternak yang dipelihara kurang dari 10.000 ekor, tepatnya yaitu 2.200 ekor. Kemudian sistem kandang yang digunakan pada peternakan ini yaitu sistem open house atau kandang terbuka. Pengambilan telur, kemudian pemberian pakan dan juga pemberian air minum di peternakan ini masih dilakukan secara manual oleh operator kandang, sehingga dilihat dari sistem perkandangannya dan pemeliharaannya, peternakan ini termasuk peternakan tradisional. Berdasarkan bentuknya, peternakan ini termasuk usaha perseorangan karena milik pribadi. Selain itu, berdasarkan coraknya juga, peternakan ini termasuk komersial karena hasilnya dijual untuk umum. Dan berdasarkan polanya, peternakan ini termasuk tidak khusus karena selain ternak ayam petelur juga pelihara atau membudidayakan ikan. Saya sedang berada di kandangnya Bapak siapa? Perkenalkan. Anwar saya Mas. Oh ya. Anwar Di desa mana Pak? di desa Kebun Gede. Nah, kebetulan ini saya ceritanya punya farm tapi kecil-kecilan, namanya Gede Farm. Oh, desa namanya ya, teman-teman. Di sini saya ada sedikit pertanyaan Pak. Banyak juga nggak apa-apa. Siap. Yang pertama gini Pak, untuk perkandangan di sini sistem peternakannya itu untuk konsumsi pribadi atau untuk dijual keluar Pak? Ya kebetulan saya kan banyak kan panggungnya kan jadi walaupun masih dalam kapasitas kecil, tapi kita sudah mulai ke pasaran keluar. Jadi tidak hanya buat kebutuhan pribadi, tapi juga sudah jual. Sudah nyetok di luar gitu ya? Iya. Ada yang menampung gitu. Untuk jumlah orang di sini kisaran berapa Pak? Kurang lebih 50 ekor. Di sini 50 ekor ya? Ya, nanti besar apa yang dewasa itu kurang lebih 27, yang empe itu 23. 23. Di Kebun Gede Farm ini milik sendiri atau kemitraan atau bekerja sama dengan perusahaan lain gitu? Alhamdulillah sendiri. Sendiri ya Jadi Pak? Milik sendiri ya Alhamdulillah. Untuk pola usaha peternakannya, apakah ada hubungannya dengan pertanian atau perikanan, perkebunan gitu Pak? ya sebetulnya kita, terutama saya lagi belajar mengenai sistem integratif farming. Oh, Ya, jadi sistem pertanian terpadu gitu ya Iya. Pak? artinya kita merawat kambing, kotorannya kita olah buat pupuk, ya pupuk untuk tanaman sendiri, terutama yang nantinya akan jadi pakan seperti rumput. Saya juga nanam rumput odol, Iya. kemudian ada beberapa Assalamualaikum ya Pak? ya legum, ada indigo vera, ada kaliandra, terus juga tanaman buah-buahan yang daunnya bisa itu seperti apokat, rambutan, itu kan daunnya Banyak ya Pak? batang Iya Pak? Nah pupuknya dari itu, jadi terus Iya, muter ya? kembali lagi ke kambingnya lagi. Saling berkesinambungan ya Pak? Saling membutuhkan. Terus yang terakhir Pak, alasan kenapa Bapak milih terjun di tanah? Ya
Pertama karena senang dulu mas. Senang ya Pak? Iya, karena kita senang kelihatannya beternak itu kok mengasihkan. Iya. Pertama itu. Tapi kemudian kita cari kira-kira apa yang bisa buat apa penghasilan yang lebih. Karena dulu saya pertama kali nyoba beternak itu pengembukan dulu. Pengembukan. Terus habis itu kita coba latihan breeding. Nah, pada waktu breeding kita sekalian aja nih, kelihatannya bisa ya dapat hariannya dari apa ya, dari susu itu tadi. Setelah ya. Jadi sekarang masih di perah ya Pak? Ya, masih ya alhamdulillah. Kita merah sekitar 6 ekor. 6 ekor yang perah. Alhamdulillah satu harinya sekitar 6 liter. Jadi 1 ekor bisa makan. 1 ekor itu rata-rata 1 liter ya Pak? Per hari ini. Per hari. Di sini modelnya pemberian pakan manual ya Pak? Pemberian pakan secara manual itu otomatis gitu? Iya, masih manual. Karena masih sekitar 50 ekor jadi bisa ditangani. Masih iya Pak, Ya. masih tenaga kerja lah. Masih. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar. Iya. Semoga Terima kasih. ilmunya bisa bermanfaat untuk saya dan buat teman-teman. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun Pak. Alhamdulillah. Wis tinggal liput itunya. Kan penjelasan dan video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peternakan itu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, persamaan dan perbedaan itu bisa dilihat dari klasifikasi usaha tani. Nah, seperti video narasumber yang telah kita wawancarai, itu memiliki persamaan dan perbedaannya juga. Persamaannya bisa dilihat dari bentuk usahanya, yaitu merupakan peternakan rakyat. Karena kedua peternakan tersebut memiliki jumlah ekor yang dapat dikatakan masih skala kecil. Yang kedua dari segi bentuk. Nah, bentuknya itu merupakan usaha perseorangan karena mereka sama-sama tidak bekerja sama dengan kemitraan ataupun perusahaan lainnya. Dan yang ketiga itu dapat dilihat dari segi corak. Nah, sama-sama merupakan usaha tani komersial karena mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan perbedaan dari peternakan tersebut bisa dilihat dari segi polanya. Pada peternakan milik Pak Udi yang telah diwawancarai oleh Mas Fauzi, dapat dikatakan usaha tidak khusus karena selain beternak ayam, Pak Udi juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu budidaya ikan. Sedangkan pada Gede Farm yang telah diwawancarai oleh Mas Reksa merupakan usaha tani campuran karena kotoran hasil dari kambing nantinya akan dibuat pupuk, yang mana pupuk tersebut digunakan sendiri oleh sang pemilik untuk menanam tanaman pakan untuk ternak tersebut. Nah, sekian dulu dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.